Tes 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 tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, hari ini IHSG itu naik tipis banget ya, 0,01% ditutup di level 6619. Hari ini candlenya bagus ya untuk IHSG, ada rejection di support. Oke, dan yang menarik adalah saham-saham yang kita bahas 2-3 minggu terakhir itu rata-rata udah mulai bergerak positif ya. Hampir semuanya bergerak positif. Cuma RALS yang gagal, itu pun kita dapat dividen ya buat teman-teman yang beli. Yang lainnya so far masih bagus ya. Ada yang udah memberikan cuan yang lumayan gede kalau teman-teman ikut dari pertama kali kita bahas. Nah, kembali ke IHSG. Ya, IHSG menurut saya ini ada peluang untuk naik ya ke sini ya, menguji lagi resisten di 6.750-an. Ini udah mulai ada perlawanan di bawah ya. Sesuai dengan analisa kita sebelumnya, view saya kan masih sama nih untuk tahun ini. IHSG akan bergerak sideways ya, di sini mantul, ke sini lagi atau naik dulu turun lagi ya. Kemungkinan besar seperti itulah ya pergerakan di IHSG untuk tahun ini, karena kita udah masuk ke tahun politik, jadi uang di market itu akan banyak keluar untuk membiayai politik. That's why menurut saya IHSG akan cenderung untuk bergerak sideways. Oke. Dan beberapa saham seperti ERA hari ini udah mulai jalan, Arto juga jalan, Friend saham kecil ya yang kita bahas 2 hari yang lalu sebenarnya juga udah cuan walaupun masih tipis. Kemudian Excel hari ini juga udah mulai jalan, Arco juga udah mulai jalan. So mudah-mudahan teman-teman ya ada yang dapat lah cuannya ya. Oke, untuk saham saya akan bahas saham-saham yang udah pernah saya bahas ya, karena ada saham baru yang menurut saya menarik. Yang pertama Unilever. Oke, Unilever ini udah pernah saya bahas dan menurut saya ini saham masih menarik ya, masih menarik dan masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Oke, untuk Unilever itu udah dua kali kita bahas di range ini ya, yang dimana kita sarankan beli di box kuning ini di range 4.500 sampai 4.300. Buat teman-teman yang maybe udah in ya, udah beli saham ini, Unilever menurut saya menarik. Hari ini dia naik 2% dengan peningkatan volume yang bagus ya. Jadi Unilever juga akan bagi dividen. Nah, ada peluang menurut saya ini Unilever ada peluang untuk break MA200 di 4.600, kemudian ada ruang untuk nutup gap di 4.900-an ya. Jadi Unilever itu menurut saya peluangnya masih cukup oke dan masih cukup layak ya buat teman-teman yang udah beli di sini. Ini saham masih cukup layak buat teman-teman hold. Nah, kalau yang baru mau entry gimana? Entry di harga sekarang boleh nggak? Menurut saya boleh ya, tapi perkecil porsi ya, itu poinnya, perkecil porsi sehingga kalau nanti dia turun teman-teman ruginya nggak banyak ya, karena kan sekarang supportnya itu udah jauh banget ya. Kalau teman-teman beli di sekarang cut loss di 4.300, di bawah itu kan ruginya udah lumayan gede. Jadi strateginya adalah perkecil porsi. Kalau di box kuning ini teman-teman berani entry 10 juta ya, di harga sekarang 5 juta aja gitu ya, perkecil porsi sehingga potensi kerugian itu makin tipis. Oke, Unilever menurut saya masih menarik dan masih ada ruang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke, berikutnya ada
JPFA. Nah, JPFA sendiri udah 2 kali saya bahas juga, teman-teman ya. Terakhir kali saya bahas JPFA kalau nggak salah di sini ya, lupa ya. Pokoknya di range di areal ini terakhir kali saya bahas JPFA. Nah, yang dimana waktu itu saya sarankan beli di box kuning ini di range 1200 sampai 1150. Ya, buat teman-teman yang udah entry, selamat ya. Walaupun mungkin cuannya belum terlalu gede, ya kalau teman-teman belinya nyicil nih, tipis-tipis ke bawah, sekarang harusnya udah cuan ya, walaupun masih belum gede, teman-teman. Oke, menurut saya ini JPFA masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. At least dia untuk nyentuh MA200 di 1300-an itu possible banget ya. Possible banget. Untuk areal beli masih sama, cicil aja tipis-tipis di harga sekarang 1200 sampai 1150 ya. Kalau close under 1150, teman-teman bisa consider untuk exit. Ini JPFA menurut saya lumayan oke juga. Ada potensi konsolnya ini membentuk handle baru ya. Jadi ini ada potensi pembentukan pattern cup and handle. Ya. Ini cupnya segini, yang maybe di sini proses pembuatan handle. Kalau itu kejadian, maka akan sangat menarik untuk JPFA. So, ini saham menurut saya masih oke. Buat teman-teman yang sabar, cicil aja tipis-tipis sampai batas 1150. Oke, berikutnya ada BMTR. Ini saham juga udah pernah kita bahas ya. Teman-teman bisa cek kembali, dan ini saham menurut saya masih menarik ya. Terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sini ya, kalau nggak salah ya, teman-teman bisa cross check video saya yang sebelumnya, yang dimana waktu itu kita sarankan beli BMTR di range 308 sampai 294 dengan level cut loss di bawah 290 ya. So far ini turunnya oke, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan volume turun 3 candle nggak terlalu gede ya, walaupun bisa dibilang lumayan gede ya, tapi masih oke lah, masih di batas wajar ya volume turunnya, karena kan ini dari atas ya. Nah, dan dia rebound itu tepat di areal beli, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah beli di sini, congratulations ya. Ini BMTR harusnya teman-teman yang belinya bertahap ini udah cuan walaupun belum gede, teman-teman ya. Nah, BMTR menurut saya masih menarik ya. Ini saham masih oke. Kalau dia mampu lewat dari resisten 320, ini potensi besar banget ya. Ini potensinya bagus banget. Ini ada ada potensi perbentukan inverted head and shoulders ya. Kalau kita gambar, ini shoulders kiri udah jadi, head udah jadi, sekarang dalam proses pembuatan shoulders kanan ya. Kalau lewat 320 potensial banget BMTR ke 350-an ya. Jadi BMTR peluangnya ada, teman-teman. Peluangnya ada. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan trade di BMTR di harga sekarang, menurut saya masih oke ya. Menurut saya masih oke, cicil-cicil perlahan sampai 290. Risknya cukup kecil ya. Risknya cukup kecil dengan potensial reward yang cukup menarik. Oke, itu untuk BMTR. Kemudian ada ACE yang mau saya bahas. ACE hari ini kembali break resist dengan volume yang gede ya. Nah, ACE ini awal-awal saya bahas kalau nggak salah di sini ya, waktu dia break double bottomnya ini. Kalau nggak salah di channel ini awal-awal saya bahas, dia sempat naik, kemudian saya sempat bahas lagi, saya sarankan beli di sini.
Dan posisi saat ini udah cuan, lumayan gede. Nah, selanjutnya kemana? Ini masih ada potensial untuk naik sampai 770-an. Di sini ada resisten ya, 770 sampai 800. Nah, itu next resisten untuk Melihat volume yang hari ini cukup gede, maka ini potensial banget untuk sentuh harga 800-an. Nah, tadi buat teman-teman yang udah beli di harga bawah, hold aja ini hold aja, let your profit run. Nah, kalau buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Kalau teman-teman yang baru mau entry, menurut saya di harga sekarang itu udah terlalu beresiko ya. Dari harga 700 ke 800 itu profitnya udah nggak terlalu gede, kemudian supportnya udah lumayan jauh ya. Supportnya udah lumayan jauh, jadi kalau kita bicara risk to reward ratio udah nggak menarik nih di harga sekarang. Nah, beda cerita kalau seandainya dia koreksi dulu nih. Kalau seandainya dia koreksi dulu, volumenya kecil, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di sekitaran harga 650-an ya. Menurut saya ini masih oke dan masih ada potensial yang cukup menarik untuk saham Kemudian berikutnya ada ASA. ASA ini juga udah sering banget kita bahas di channel ini teman-teman ya. Nah, terakhir kali saya bahas ASA kalau nggak salah di sekitaran sini ya. Kalau nggak salah di sekitaran sini yang dimana waktu itu kita sarankan beli setengah-setengah kalau nggak salah ya. Karena kan ini range-nya cukup lebar kalau sampai kalau stop loss-nya kalau teman-teman pasang stop loss di bawah 1000 kan ini range-nya cukup lebar waktu itu ya. Kalau kita sarankan beli setengah-setengah di sini dan udah cuan. Jadi buat teman-teman yang udah punya ini ASA masih menarik banget ya, masih menarik banget hari ini walaupun dia koreksi tapi volumenya kecil ya. Koreksinya pun tipis teman-teman dengan volume yang rendah dibandingkan dengan volume kemarin jelas jauh berbeda teman-teman ya. Nah, selanjutnya ASA kemana? 1400 adalah resisten terdekat ya untuk ASA. 1400 resisten terdekat itu possible banget untuk kesentuh. Next resisten itu ada di sekitaran 1500 sampai 1600-an. Ya, jadi ASA ini masih sangat layak buat teman-teman hold. Nah, kalau yang baru mau entry gimana? Kalau yang baru mau entry, ini ada support minor di 1200 untuk ASA ini. Support minor di 1200, kemudian support minor berikutnya ada di harga 1100. Ya. Jadi ada dua support minor, pertama 1200, kemudian yang berikutnya ada di 1100. Jadi kalau memang teman-teman tertarik, seandainya koreksi ke 1200, teman-teman bisa beli cicil sedikit, kemudian turun lagi, beli lagi, turun lagi ke 1000, beli lagi. 1000 itulah support ya. Pecah harga beli jadi 3. Contoh nih ya. Contoh, teman-teman memasuk saham ini anggaplah 10 juta ya. Maka di 1200 teman-teman bisa entry 2 juta. Turun lagi ke 1100 teman-teman entry 3 juta. Turun lagi ke 1000 teman-teman bisa entry sisanya. Dengan syarat turunnya dengan volume yang kecil ya. Ini ASA menurut saya masih potensial banget, saham yang juga saham bagus ya, bukan saham ece-ece, jadi menarik lah untuk ASA ini teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir ini saya mau bahas saham requestan viewer saya di YouTube ya, yaitu SAME. Oke. SAME ini kalau nggak salah 2020 itu diakuisisi oleh MTech, Elang Mahkota Teknologi ya. Setelah akuisisi dia sempat naik tinggi, kita juga sempat ikutan ya. Yang follow saya dari lama ini SAME juga sebelumnya sempat cuan yang lumayan gede ya di SAME. Nah,
Ini kita bisa hapus dulu. Nah, setelah ya 2020 itu ada akuisisi ya. Di sini ada akuisisi untuk Same. Habis itu dia naik sempat nyentuh level tertinggi di angka 700-an. Dan habis itu turun. Nah, isunya Same kan ini saham rumah sakit ya. Isunya itu berubah jadi saham rumah sakit spesialis ya. Dan memang setelah diakuisisi oleh Same, dari segi GCG ya, perusahaan itu membaik teman-temannya, utangnya sedikit. Per hari ini ya, rasio utangnya kalau nggak salah cuma di bawah 40%-an kalau nggak salah ya. Coba teman-teman bisa cross check lagi, dan PBV-nya di harga saat ini itu di sekitaran harga 1,41. Kalau kita bandingkan dengan rumah sakit lain, PBV-nya jauh ya. Rumah sakit lain seperti Mika yang PBV-nya sudah 6, kemudian Siloam itu PBV-nya di sekitar angka 3. Jadi Same ini PBV-nya tergolong cukup masih cukup rendah teman-teman ya. Nah, cuma ya dari segi rasio keuangan kan Same ini masih dalam transformasi ya, jadi belum sehat-sehat banget. That's why mungkin masih dihargai di PBV 1,41 ya. Kalau kita bahas secara teknikal, ini ada pattern yang menurut saya lumayan menarik ya, yaitu symmetrical triangle. Ini ada triangle yang kalau kita perbesar, bagus ya, bagus ini triangle-nya bagus teman-teman ya. Same ini kan sempat nyentuh level terendah di 250-an ya. Di sini dia nyentuh level terendah di 250. Habis itu dia rebound, volumenya gede nih. Rebound seminggu lebih lah ya. Volumenya gede ya. Rebound volumenya gede, habis itu nyentuh level tertinggi di angka 320. Habis itu sideways. Sideways-nya menarik nih. Sideways-nya dengan volume yang tipis ya. Perhatikan volume yang merah-merah ini teman-teman ya, tipis-tipis banget. Jadi kalau kita bicara secara teknikal ini lumayan oke teman-teman ya, lumayan menarik, dan menurut saya ini ada peluang. Ada peluang untuk area beli di mana support itu ada di sini 280-an support. Ini saham kalau mampu break dari 310, menurut saya ada ruang untuk naik lebih tinggi ya. Kalau dia break 310, ada ruang untuk nyentuh last high di 320-an. Ini resisten. Ya, Same lumayan menarik buat saya, itu lumayan menarik dan bisa buat teman-teman pertimbangkan ya untuk entry. Buat teman-teman yang maybe udah punya, karena mungkin sideways cukup lama, teman-teman bosen, sabar aja teman-teman ya. Sabar aja, ini Same menurut saya peluangnya lumayan oke, apalagi kan ini sahamnya perusahaannya dalam masa transisi ya. Dari sebelumnya GCG-nya amburadul, perusahaannya amburadul, sedang diperbaiki. Jadi memperbaiki perusahaan itu perlu jangka waktu teman-teman ya. Jadi sabar aja menurut saya. Lama-kelamaan semakin membaik perusahaannya, maka harga sahamnya juga akan ikut ya. Jadi kalau teman-teman memang mau jual karena lambat, karena udah sideways cukup lama, sabar aja pokoknya ya.
selama dia masih sideways begini, artinya itu masih ada akumulasi, teman-teman. Jadi masih oke sebenarnya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih dan anyway, selamat malam.